Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Elfadira. Saya dari kelas akuntansi malam 2. Saya akan menjelaskan materi tentang akidah Islamiyah. Makna akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja yaitu akoda yakidu datan. Artinya adalah arabtu yaitu ikatan, al-jazmu yaitu keyakinan yang mantap, al-ahdu yaitu janji. Dalam istilah, akidah adalah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Sumber-sumber akidah Islamiyah: 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah An-Nabawiyah, 3. Al-Ijma. Pilar-pilar akidah Islamiyah: 1. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Quran surat keempat ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. 2. Keyakinan iman kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Quran surat kedua ayat 97 dan 98. Ayat ke-97 yang artinya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat ke-98 yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Quran surat keempat ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Iman kepada Rasul, Quran surat kedua ayat 98 yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Iman kepada hari akhir, Quran surat keempat ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun telah terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat ke-25 ayat kedua yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Makna iman. Secara bahasa, iman adalah membenarkan atau tasdik. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Quran surat ke-9 ayat 24 yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang dikhawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Quran surat 24 ayat 51 dan 52. Ayat 51 yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ke-52 artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran surat ke-33 ayat 36 yang artinya,
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya tanpa menghilangkan usaha. Quran Surat 33 ayat ke-36. Artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Quran Surat kedua ayat 257. Artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat kelima ayat 51 artinya, ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Quran Surat 33 ayat 39, yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat 35 ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Quran Surat ke-6 ayat 114 yang artinya, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang-orang yang ragu. Selalu beramal soleh, meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Quran Surat ke-103 ayat 2 dan 3. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat 33 ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antaranya mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Quran Surat ke-49 ayat 45. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sifat-sifat orang beriman. Jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Quran Surat ke-8 ayat 2. Senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Quran Surat ke-8 ayat ke-3. Beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Quran Surat ke-49. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. 1. Ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman, pengagungan, serta takut kepadanya. Quran Surat ke-35 ayat 28.
2. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya dan kesempurnaannya. Quran surat ketiga ayat 191 dan 192. 3. Senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Quran surat ke-83 ayat 14. Buah keimanan. 1. Membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata, seperti kisah Ribi bin Amir. 2. Membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Quran surat keempat ayat 78 yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surat ketiga ayat 145 yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 3. Merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa perlindungan, Quran surat kedua ayat 257, petunjuk, Quran surat 22 ayat 54, pertolongan, Quran surat 40 ayat 51, penjagaan, Quran surat 10 ayat 98, dikokohkan kedudukan, Quran surat 24 ayat 55, diberkahi baik dari langit maupun bumi, Quran surat ke-7 ayat 96. 4. Hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin, karena hidup dalam cahaya hidayah Allah, sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Quran surat ke-48 ayat 4, yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah ke samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.